buat lihat bahan-bahan dari sebelumnya, itu bisa dicek banget di dalam YouTube kami. Nah, ini juga hal yang menarik mungkin buat yang hari ini. Jadi, untuk di dalam peserta webinar hari ini, kita mempunyai 5 hadiah yang kita akan bagikan secara acak, yaitu ada 1 emas 0,5 gram antam dan juga 4 voucher MAP sebesar Rp300.000 untuk 4 orang. Syarat-syaratnya itu seperti apa? Yaitu yang pertama, pastikan sudah registrasi di form pendaftaran. Linknya itu ada di bit.ly di /webinar Transtrack 23 Nov 2022. Pastikan sudah registrasi di sini ya, karena pada akhir acara kita akan ambil data untuk random picker itu di dalam Bitly ini. Pastikan juga menonton sampai habis, sampai selesai, karena buat sesi undiannya itu ada di akhir. Pengundian akan menggunakan random picker. Setiap pemenang wajib banget catatan, wajib banget untuk konfirmasi kehadiran di sesi undian. Jadi kalau misalnya tidak hadir waktu namanya muncul nih di random picker, orangnya tidak hadir, maka mohon maaf kami nggak bisa memenangkan orang tersebut gitu. Kemarin ada yang nanya, ada yang chat, kok saya nggak menang, nggak dihubungin. Nah itu karena nggak konfirmasi kehadiran di saat kita lagi sesi pengundian. Nanti pemenang wajib DM kepada host atau admin yang di sini tuh ada co-host yang bisa dicek nama atau nomor WhatsApp untuk konfirmasi kayak biar kami bisa hubungin. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat dan hadiah akan kami proses paling lambat 2 minggu setelah webinar. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya, kok nggak ada konfirmasi, kok nggak ada yang chat, nah tenang aja, selama 2 minggu itu tim kami akan menghubungi buat para pemenangnya. Nah, ini juga nih pasti tahu webinar ini pasti gara-gara posting dari giveaway webinar yang hari ini sudah di-up kemarin. Di-up lagi kembali. Kalau mungkin saya mau cerita, kemarin ada sedikit kesalahan teknis sehingga waktu kemarin kita posting akhirnya harus kita take down dan kembali lagi kita posting tadi pagi dengan perubahan di jam. Jadi kalau kemarin itu jam tutupnya itu di jam 4 sore karena baru di-upload jadinya di tadi pagi, kita tambahkan, kita extend untuk jamnya di jam 9 malam hari ini. Cara syarat dan ketentuannya adalah seperti apa? Ini saya coba jelaskan terlebih dahulu. Wajib mengikuti webinar dari Transtrack ID, yaitu yang sekarang ini. Kalau sudah di dalam, berarti kalian sudah aman untuk yang pertama. Dan pastikan untuk capture kegiatannya. Jadi screenshot aja, ini bukti bahwa kalian sudah mengikuti acara ini. Kedua, wajib follow Instagram Transtrack ID dan juga Gunung Harta Solution. Ketiga, akun Instagram tidak boleh di-privat. 4, repost postingan ini ke story Instagram Anda. Jadi wajib di-repost ya, untuk yang belum share story-nya, coba boleh dilakukan kembali. Like dan komen postingan ini dan berikan alasan kenapa Anda yang harus memenangkan giveaway ini. Jadi bisa ada yang boleh ceritain, saya pengen pergi ke sini menggunakan dapatkan tiket GHTF. Nah itu bisa banget diceritakan di dalam komentar ya. Jangan lupa mention 3 orang teman Anda dan juga tambahkan hashtag TranstrackXGHTS. Saya tadi perhatikan selama banyak sekali yang komentar tidak menaruh hashtag yang ini. Jadi tolong dicek kembali, dievaluasi kembali apakah sudah taruh hashtag ini, karena ini penting nih buat kita tarik datanya. Periode giveaway ini akan berlaku hari ini sampai juga untuk nanti malam, jam 9 malam, dan 3 pemenang akan diinformasikan pada tanggal 25 November, hari Jumat, di postingan feed Instagram Transtrack ID. Mungkin kita akan collaboration lagi buat tag sama-sama bersama dengan Gunung Harta. Pemenang akan mendapatkan 1 tiket one trip bus dari GHTS, dengan jadwal yang bisa dicocokkan sesuai dengan ketentuan dari pemenang. Dan juga terakhir, tiketnya tidak dapat diuangkan. Jadi sekali sudah dapat, nggak bisa diuangkan kembali. Jadi cukup jelas ya untuk syarat dan ketentuannya buat giveaway ini ya. Kita akan lanjut lagi. Dan juga tenang, kita masih banyak hadiah lagi juga gitu buat para sobat-sobat Transtrack nih yang udah pada gabung di webinar ini. Kami ngundang juga buat kalian bisa aktif di dalam kolom chat, bisa banget meramaikan acara atau bahkan bertanya, apalagi nanti juga dengan narasumber yang sangat-sangat expert, sangat-sangat yang terkenal, sangat-sangat memberikan informasi. Jadi ramaikan di kolom chat dan kita akan bantu, kita akan berikan eksklusif merchandise untuk 5 orang peserta yang beruntung.
Dan juga tentunya di setiap webinar Transtech selalu ada penawaran spesial di akhir acara. Jadi pastikan sudah terregistrasi dan tunggu sampai akhir acara ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, biar saya sambut pembicara utama kita buat di hari ini, yaitu Director of Gunung Harta Transportation Solution atau sebutannya GHTS. Terkenal banget ini, kita udah pada tahu mungkin buat direktur ini nih, buat speaker kita buat hari ini. Mari saya sambut Pak I Gede Yoyo Santoso, atau yang biasa disebut Pak Yoyo. Halo Pak Yoyo. Ya, siang Mas Terry, gimana kabar? Wah, kabarnya baik sekali nih Pak Yoyo. Boleh mungkin sambut dulu nih para peserta webinar nih yang hari ini nih. Ya, selamat siang teman-teman yang ikut webinar. Dan salam geoloper untuk Gunung Harta semua. Ya, Mantap. semangat. Mantap, salam geoloper nih. Mantap. Oke Pak Yoyo, sebelum saya kembali ke Pak Yoyo, saya juga akan menyapa salah satu pembicara berikutnya, yaitu yang juga dari Transtech. Di sini saya akan menyambut Bapak Rifki Darmawan, selaku sebagai Regional Sales Supervisor dari Transtech ID. Halo, selamat siang Pak Rifki. Selamat siang Mas Ferry, selamat siang Pak Yoyo. Siang Pak, siang Mas Rifki, gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik ya. Bapak. Ya. Nah, inilah pembicara-pembicara kita yang hari ini. Nah, untuk sesi hari ini, kita akan sesinya talk show. Jadi saya akan meminta juga buat semua para peserta yang mungkin ini bisa di mute saja dulu dan kita akan mulai ya. Dan juga boleh kita berikan reaction mungkin sebelum kita memulai sesi talk show ini, bisa berikan tepuk tangan mungkin biar kita juga Pak Yoyo, Pak Rifki ini bisa semangat nih buat hari ini, cerita-cerita nih buat hari ini. Ya. Oke. Pak Yoyo, gimana ini Pak Yoyo? Apa kabar ini Pak Yoyo? Baik, baik Mas Heri. Ya, ini di Malang hujan nih Mas. Oh, hujan ya Pak ya? Terus hujan nih di Malang nih. Ya Pak Yoyo, dingin tetap lagi. Sehat sih Pak Yoyo? Sehat. Ya sehat. Sehat ya, alhamdulillah juga ya, bisa tetap sehat nih, bisa tetap semangat juga nih buat usahanya. Pak Yoyo, ini kan juga kita ada kesempatan nih mungkin biar kita coba ngobrol-ngobrol dulu nih ya buat acara hari ini. Pak Yoyo, mungkin beberapa dari sini mungkin banyak yang belum dengar kali. Mungkin gimana Pak Yoyo bisa bangun yang namanya sebuah perusahaan yang hari ini tuh kayaknya sangat terkenal sekali di dunia bus. Bahkan ada sebutannya GHLover gitu. Fanbase-nya begitu. Ini ya kalau saya bisa ceritain ya, posting di Instagramnya Gunung Harta dalam waktu 2 jam, itu like-nya udah 380 buat hari ini. Tadi siang nih. Ini kan berarti fanbase-nya Gunung Harta nih rame sekali nih ya. Antusiasnya sangat rame sekali nih Pak Yoyo. Jadi ya nih. Nah, mungkin kita coba review ulang lah ya, atau enggak mengingat-ingat gitu Pak Yoyo. Kira-kira gimana sih waktu berdirinya GHTS sendiri gitu? Kayak gimana ceritanya Pak buat berdirinya GHTS? Ya, selamat siang teman-teman semua, geoloper masuk dari Transtech juga, Mas Terry. Awal Gunung Harta berdiri itu sebetulnya didirikan sama orang tua saya di Bali tahun 86. Di Bali. Terus singkat cerita saya kuliah ke Malang tahun 94. 94. Terus saya sambil kuliah sambil ngurus bus. Itu cerita awalnya gitu. Sambil kuliah sambil ngurus bus. Terus lanjut tahun 2011 kita buka ke Jakarta. Menurut Jakarta buka. Terus lanjut ke Malang Jakarta. Terus GHTS sendiri berdiri dari tahun 2015 mulai berdiri. Kita mulai udah istilahnya pisah manajemen dengan Gunung Harta yang di Bali. Terus mulai kita bangun rute-rute, mulai buka rute Banyuwangi, Madura, terus Tulungagung, lanjut ke rute-rute yang lainnya. Akhirnya berkembang sampai sekarang ini gitu. Singkat kita itu lah gitu. Ya. Jadi emang ternyata pertama kali juga dimulai langsung di Jakarta dulu ya Pak ya, buat bangunnya GHTS-nya ya? Ya, GHTS-nya Malang Jakarta sama Pondok Jakarta awalnya 2011-12. Tapi kita mendirikan GHTS mulai 2015, mulai kita
udah buat perusahaan sendiri istilahnya gitu loh. Oh. Karena unitnya berkembang terus kan. Ya. Jadi ya banyak ya Pak ya. Tapi kayaknya kan Gunung Harta ada dua ya kayaknya kalau kita lihat-lihat. Ya ada dua. Itu yang ngebedain atau gimana ceritanya Pak bisa beda Pak? Kalau yang di Bali kan warnanya merah Pak. Iya betul. Di Bali. Ya Gunung Harta Bali. Kalau di Marang warnanya hijau. Gitu. Itu ya. Kenapa bisa beda Pak? Ya Pak, kan biar tahu identitas masing-masing kan. Kalau di Malang tuh hijau. Kalau di Bali merah. Kan jurusannya beda-beda kan? Ya siapa tahu Pak, nanti kedepannya ada GHTS warna biru atau hitam. Siapa tahu. Enggak ada. Siapa tahu ada akhirnya punya anak gitu, tahu-tahu ya saya buat kamu GHTS biru. Nah. Ya harapan kita sih enggak ya. Biar GHTS masih ya yang hijau, ya yang di Bali mata yang merah gitu. Oke. Nah, tadi kan Bapak bilang dari Jakarta nih, tapi sekarang malah kantor utamanya malah pulnya di Malang nih, Pak. Itu kenapa bisa di Malang, Pak? Ya, karena awal ceritanya itu saya kan kuliah di Malang. Awal ceritanya saya kuliah di Malang. Yang mulai usaha di Malang, ya Malang ini kan kota tengah-tengah istilahnya kan. Ya, kota tengah, terus apa-apa lebih gampang sini, jadi pusatnya di Malang. Ya kita kembang dari Malang ini gitu. Dari Malang, karena ya di samping Malang kan kotanya karoseri ya. Iya betul Pak. Ya. Jadi gampang ya Pak ya. Karoseri ya. Gampang kontrolnya Pak ya. Ya gampang kontrolnya. Kalau butuh apa-apa bisa kita telepon kirim kan gitu. Karena yang Malang ini kota karoseri istilahnya kan gitu. Iya betul. Oh, kira ngumpul di sana ya Pak ya. Nah, ini udah berdiri udah cukup lama, berarti sekarang totalnya unitnya yang dimiliki GHTS sudah berapa nih, Pak? Kurang lebih 80-an lah, Pak. Wow, sudah banyak kali ya. Itu akap semua, Pak? Atau ada pariwisatanya? Sejak pandemi kita nggak punya wisata. Kita semua akap nih. Saat ini kita semua akap. Wah, oke. Berarti hampir 80 unit semua akap nih. Ini. Semua akap. Ini sih aktif sekali nih, Pak ya. Banyakan dari unitnya ini merek apa sih, Pak? Yang biasa dipakai ya, mulai dari Mercy juga ada, Scania juga ada, Volvo juga ada. Ya, kita mayoritas unit dari Eropa yang di GHTS ini. Oh. Ya, Eropa. Ya. Eropa dia semua unit dari Eropa dan lebih banyak ya, terus saya kita unit premiumnya yang lumayan banyak. Iya, untuk premiumnya ya. Padahal dulu bukannya banyakkan unitnya yang standar punya Pak, yang 1526 atau RK8 Pak. Iya betul. Awal-awalnya pakai itu Inno sama 1526. Tapi karena kondisi jalan tol seperti ini dengan tersambungnya infrastruktur dari Jawa Timur ke Jawa Barat, Jawa Timur sampai ke Tangerang, jadi kedepannya kita emang harus pakai yang horsepower yang besar, cc yang besar, tenaga yang besar. Itu sekarang itu yang harus. Samping itu kan penumpang jelas ingin cepat kan sampai tujuan. Ya itu. Pak, kalau rute dan jurusan GHTS ini kemana aja nih Pak? Sekarang ini nih Pak. Dari Banyuwangi ke Jakarta, dari Madura ke Jakarta, Malang Jakarta, Jogja Jakarta, dan dari Ponorogo Jakarta dan Jogja Jakarta. Yang paling banyak kita Madura Pak, Madura Jakarta. Madura Jakarta paling ya banyak Pak. Ini. Ya, paling banyak Madura Jakarta. Ada rencana mau ke Sumatera Pak? Ya ini kan didukung sama Translate loh. Iya sama Pak Riki juga kan. Iya dong, kita dukung dong ke Sumatera nih Pak buat bukanya nih. Ayo sih Pak. Oke. Nah, saya mau coba memberitahu nih buat para semua orang yang ada di sini yang ikut webinar nih. Kan mumpung ada Pak Yoyo di sini. Kalau ada pertanyaan, drop aja di kolom chat. Nanti saya akan bantu untuk menanyakan langsung ke Pak Yoyo. Jadi aktif aja nih ya di kolom chat ya. Jadi ya nih ya. Jadi ya.
Oke. Kalau untuk kelas penumpang apa aja Pak yang dimiliki GHTS Pak? Kelebihannya? Kelas penumpang. Kita ada apa Pak? Kelas penumpangnya, kelas bangkunya. Kalau saya lihat di penumpang kita itu menengah ke atas Pak. Bukan Pak, kelas bangkunya itu loh yang ditawarkan, eksekutif, sleeper. Oh, kelas bangku. Oh ya, mulai dari sleeper juga ada kita. Mulai bangku 1-1 juga ada, bangku 2-2 ada. Dan yang double decker tiap bangku ada TV-nya. Ya, ada TV-nya, ada mejanya. Ya, ada TV tiap bangku. Dan yang double decker ada pijatnya juga, Pak. Wih, tiap bangku ada pijatnya. Wih, mantap banget nih. Ya, Pak, maka parkir harus coba loh, Pak. Siap. Saya belum sempat cobain itu kemarin. Ya, kemarin waktu saya ke Malang, saya pakai pulangnya juga naik Gunung Harta, Pak. Naik ke ATS juga, Pak. Jadi mantap lah buat pelayanan segala macam. Oke. Apa? Kira-kira nih, Pak, sebulan jumlah penumpang GHTS ada berapa sih, Pak? Aduh. Lumayan ini melayani penumpang tiap bulan hampir 52.000, Pak. Oke. Banyak ya, banyak banget. 52.000, hampir 52.000 tiap bulan. Hampir 52.000. Ya, kan? Gimana? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Dengan berapa perjalanan itu, Pak? Penumpang sebanyak itu, Pak Yoyo. Perjalanan. Ya lumayan lah, Pak. Bisa dihitung, Pak. Iya, Pak. Tenang, Pak. Kita nggak akan hitungin, Pak. Kita nggak akan hitungin, Pak. Iya. Aman, Pak. Tapi 52.000 ya, Pak. Wow, buat sebulan bisa seperti itu. Saya sih takjub gitu buat sampai ke angka itu sih, Pak. Buat penumpangnya setiap hari, Pak. Nah, buat rahasianya gitu mungkin untuk mengelola 52.000 itu, kira-kira apa sih yang membuat GHTS itu tetap menjaga kualitasnya itu seperti gimana nih, Pak? Karena kan buat dapetin kepercayaan yang super banyak gitu, itu perlu dibandingin juga dengan perusahaannya dong, Pak. Kira-kira dari tim GHTS, dari Bapak sendiri, mengelola SDM-nya gimana? Maksudnya ngasih rules-nya atau kayak seperti apa, Pak, di sana, Pak? Di GHTS sendiri ini kita betulnya ada bidang yang bawahi SDM, SDM. Kita rutin mengadakan istilahnya training, pengarahan, terus ada training service excellence juga, training pelayanan, training untuk perawatan unit. Nah, itu kita rutin kita adakan di GHTS. Rutin tiap 2 bulan, 3 bulan sekali pasti kita adakan di Malang. Itu mungkin selain itu armada kita rutin dibersihkan ataupun dirapikan, pembersihan armada kita rutin, Pak. Karena kita melayani kan banyak orang ya. Samping itu servis pasti kita akan perhatikan terus pelayanan ke penumpang, job kondisinya, unitnya seperti apa. Nah, itu kita lakukan secara rutin tiap harinya di semua jurusan. Semua jurusan, semua cabang, dan di semua agen juga. Itu Pak Dery. Soalnya saya bahkan ya pernah mau main di Pule Malang yang terakhir ya gitu ya. Itu ada peraturannya yang cukup gede sekali. Gede sekali. Ternyata tangan Pak Yoyo di sana gitu. Bahkan saya lihat ada kayak, kalau mau dokter nggak boleh, kalau didapati minum obat yang bikin ngantuk itu bisa dipecat. Waduh, itu kan peraturannya seperti apa segitunya ya, Pak ya? Iya. Nah, ini saya coba membacakan pertanyaan dari Hendra yang ada di kolom chat. Gimana cara Bapak bertahan di era pandemi COVID kemarin? Apa yang Bapak lakukan agar bisa bertahan selama pandemi COVID kemarin yang jelas-jelas mestinya penurunan ya, Pak ya? Atau kayak gimana nih? Ya, pasti penurunan. Ini ya saat pandemi kemarin unit kita kan tidak jalan hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan tidak jalan. Seru kan tidak bekerja. Kebetulan ya
Karena kita kan didukung semua elemen ya, mulai dari karyawan, mulai dari kru, mulai dari agen. Kita bekerja sama supaya di saat COVID kita bisa bertahan. Gitu. Kita bisa bertahan, yaitu didukung sama semua karyawan juga. Jelas? Yes, Pak. Ya. Jelas, Pak. Jadinya. Tes. Jadi sinergi antar seluruh personel di Gunung Harta ya Pak ya? Ya, sinergi dari semua kalangan, mulai dari agen, kita kan kayak keluarga GATS sendiri gitu loh Pak. Iya. Kan GATS merupakan keluarga kan, dan mulai dari itu kita ya sama-sama membangun, bertahan di saat-saat COVID gitu. Oh. Itu mungkin dia lakukan itu. Ya sinergi ataupun ya kerjasama lah gitu loh. Ya. Betul Pak. I see, Pak. Jadinya Ya. Buat sampai seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi kalau buat sekarang saya berarti sudah mulai ada penaikan lagi dong Ya. Pak setelah pandemi kemarin Pak. Udah lumayan Mas Pak Teddy, udah lumayan nih kita. Ini kita udah mulai jalan normal Pak. Udah mulai jalan normal. Oh, normal berarti kalau udah sebelum pandemi ya. Ya. Iya. Berarti kalau udah normal nih ada yang nanya nih, berarti udah saatnya pramugari nih Pak disiapkan. Pramugari ya, nanti kita pikirkan lagi lah masalah itu Pak, pelayanan nanti gitu. Oke, ya tuh. Itu yang bertanya tentang pramugari nanti ya untuk urus ya untuk pramugarinya. Oke, nah ini juga ada yang bertanya tentang mudik Lebaran buat di tahun depan nih. Kira-kira apakah GHTS sudah merancang skema baru agar pelayanannya tetap prima? Atau rencananya nih buat mudik tahun depan, berarti apakah sudah dipersiapkan Pak dari sekarang Pak? Kebetulan kita 2 minggu lagi kita ada penambahan armada dari Polpo. Oh. Ya, kurang lebih 6 unit lah kita nambah armada. Itu buat melayani trayek apa ya Pak untuk ya nanti kita penambahan di semua trayek Pak, kita isi. Nanti kita bagi mungkin trayek 6 unit itu arahnya kemana dan itu sekaligus untuk persiapan untuk Lebaran juga. Penambahan itu untuk Lebaran. Ya. Iya, berarti kita juga menanti ya buat launching unit barunya GHTS ini. Ya, mohon dukungan dari Translate juga sama Gealoper. Kita akan ngirim 6 unit 2 minggu lagi. Kebetulan kita pakai Volvo yang 450 horsepower, Euro 5. Euro 5. Ya, Euro 5. Ya, perlu dukungan Translate juga kan sama Gealoper yang lainnya. Ya. Wah. Ya, wah, bentar lagi udah mau launching nih. Ini launchingnya di mana nih Pak? Jakarta nih Pak? Rencana di Malang Pak. Oh. Jadi Malang ya? Iya. Oke, untuk para GH Lover yang udah mau menantikan unit barunya GHTS, nah sudah dibocorin sama Pak Yoyo nih, sudah ada jadi bocor unit baru nih. Ya, kalau udah Translate kita saya bocorin juga loh. Bisa aja Pak Yoyo. Ya. Ini juga ini informasi yang bagus nih ya buat kita semua nih, ada unit baru dan kita bisa sambut ya unit barunya buat para GH Lover di sini nih. Pak Yoyo, ini ada yang bertanya nih dari Ian Yubis. Bagaimana menurut Pak Yoyo dengan para pemain-pemain bus yang sekarang banyak yang pindah ke akap nih? Kira-kira apakah Pak Yoyo cemas atau khawatir gitu akan direbut, atau gimana respon Bapak nih untuk buat pemain-pemain baru ini nih yang di akap ini terutama? Terus terang aja Gunung Harta udah bermain di akap mulai tahun 86 Pak, kita mulai di akap. Gunung Harta mulai akap di tahun 86 mulai jalan di akap. Ya seperti ini saya kira wajar ya, persaingan makin banyak, persaingan makin di semua jurusan ataupun di semua cabang. Gunung Harta sendiri pasti terus akan memberikan inovasi-inovasi berhubungan pelayanan, mulai dari unitnya, mulai dari kursinya, mulai dari rumah makannya, mulai dari kantornya juga. Semua akan kita benahi semua. Ya.
Karena kita udah mulai apa namanya? Mm-mm. Ya terus terangnya kita akan nambah cabang terus kan, nambah cabang, nambah kantor, nambah unit, pasti akan terus. Dan Wah, segi pelayanan pun kita akan berbenah terus. Kekurangannya apa kita akan benahi. Mulai dari krunya, karyawannya juga pelan-pelan kita akan benahi semua. Dengan ke depan pastinya. kita kerjasama dengan Trek kan terus akan maju ke depan. Inovasi kita akan Trek, kita inovasi juga kan itu kan. Pasti kita nggak akan stop di sini, Pak. Kita nggak akan stop di sini. Wih, mantap ya, Pak ya. Ini sampai ada yang bertanya gimana caranya menjadi agennya Gunung Harta, Pak. Kalau mau jadi agen bisa hubungi cabang-cabang terdekat aja. Mungkin cabang di Banyuwangi, cabang Jakarta bisa hubungi cabang-cabang terdekat. Nah, ya itu bocorannya ya buat para GH lover di sini tuh. Tinggal hubungin saja kalau mau jadi agen-agennya buat Gunung Harta nih. Jadi ya. Ya. Oke. Lanjut. Saya nggak bohong kalau Bapak lihat komentar di kolom chat, pertanyaannya banyak banget. Saya harus seleksi dulu. Luar biasa memang, Ge. Iya, saya harus seleksi banget ini buat pertanyaannya jadinya. Fansnya Pak Yoyo semua ini. Iya. Ini fansnya Pak Yoyo atau fansnya GHTS nih? Harus dijelasin nih, jadi nih. Oke. Persiapan Nataro aman ya Pak ya buat di bentar lagi nih Pak. Ya saya sama Transtrek Pak. Oke. Sama Transtrek ya Pak ya. Ini berarti harus dijelasin nih kalau udah ngomongin Transtrek ini ya. Ngomongin Transtrek. Pak, kira-kira di sana Pak, kan Gunung Harta unitnya sampai 80. Nggak mungkin dong ceknya pakai manual, pakai kertas, pakai telepon, WhatsApp doang gitu kan. Bisa nggak Pak? Kira-kira jelasin Pak, penting nggak sih pakai aplikasi pengelolaan armada Pak? Mungkin di sana Pak. Pentingnya seperti apa Pak? Pak Yoyo. Oh, Pak Yoyo hilang. Pak Yoyo hilang. Oh, sore. Coba sebentar. Siapa? Ya Pak, bisa diulang lagi Pak. Iya, ulang lagi nih Pak. Iya, tadi saya baru mau nanya yang itu. Ya. Bisa diulang lagi Pak? Ya, jadi kan kalau di sana Gunung Harta unitnya ada 80 Pak. Dan nggak mungkin dong kita kelolanya masih pakai manual, pakai WhatsApp, hubungin satu-satu, udah di mana posisinya, ngantar berapa. Bisa ceritain nggak Pak buat gimana sih Bapak buat mengelola unit yang banyak ini dan seberapa pentingnya nih punya aplikasi manajemen armada Pak? Wah sangat ini ya, dengan adanya GPS Transtrek-nya saya sangat terbantu sekali, sangat terbantu. Oh contoh unit kita di Madura ada berapa? Ada berapa unit yang jalan? Posisinya di mana? Posisi di agen di mana? Kita jadi tahu. Nah, terus. Yang kedua, seandainya unit kita ada problem di jalan, posisi di mana, terus unit terdekat akan bantu. Nah, itu. Cabang terdekat akan bantu. Seandainya ada trouble di setelah 3, unit yang belakang ini bantu. Nah, itu. Jadi kita tahu posisi update unitnya di mana. Itu sangat membantu. Kacung jempol untuk Transtrek. Wah, terima kasih banyak Pak sampai di luar biasa ya. Iya nih. Mungkin buat para GH lover atau buat semua peserta webinar di sini yang belum tahu ya kebetulan Transtrek ini yang menjadi mengelola juga buat sistem armada yang ada di GHTS. Jadi mungkin saya akan menyerahkan ke Pak Rifki ya buat coba menjelaskan apa sih itu Transtrek ID Pak, mungkin dijelasin secara singkat. Ya, jadi Transtrek ID itu sebenarnya kita sebut diri kita itu Fleet Operation Optimizer. Jadi kita itu penyedia solusi untuk operasional armada bagi customer-customer kita. Itu Mas Heri. Seperti misalnya yang sudah dilakukan di Gunung Harta, bahwa kita membantu untuk mengoptimalisasi armada bis-bisnya Gunung Harta. Gitu Mas Heri. Nah, kira-kira
Transtrek mungkin ada yang udah pernah dengar Transtrek belum? Boleh nggak kalau saya tanya ini buat para audiens yang sekarang lagi ada di sini, yang sudah pernah dengar Transtrek ID di luar dari Instagram yang hari ini di-post, atau di luar dari yang lain, kalau sudah pernah boleh angkat tangan biar saya coba raise hand aja buat saya lihat kira-kira siapa sih yang udah tahu Transtrek ID di luar dari Instagram yang hari ini dilihat. Biar kita coba cek dulu nih, orang pada tahu nggak tentang Transtrek ID? Masih menunggu, baru ada Hendra Setiawan. Banyak dong ya, saya tahu. Iya, maksudnya cukup, ya kalau misalnya belum tahu nih ya, sambil mungkin kita dengerin. Pak Rifki, maksudnya Transtrek ID ini sudah dari kapan ya Pak? Maksudnya udah dari berapa lama Transtrek ID, sekarang sudah melayani berapa customer atau perusahaan Pak? Baik, Transtrek itu berdiri 2019 Mas Terry, Pak Yoyo. Di 2021 kita itu berstatus PMA, jadi memang kita itu statusnya adalah perusahaan modal asing, di mana holding kita itu ada di Singapura, kantor pusat kita ada di Jakarta, kantor operasional cabang kita itu tersebar di seluruh Indonesia dari Pulau Jawa, Sumatera, dan sampai di Sulawesi. Di Sumatera itu kita ada di Medan, Palembang, Jambi, lalu di Jawa itu kita juga melayani di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya. Kalau Malang di cover dari Surabaya, Pak Yoyo. Terus kita juga punya ada di Makassar, Mas Heri. Customer kita itu sudah sekitar 500 lebih perusahaan dengan total armada yang kita kelola itu sebanyak 22.000 lebih. Mungkin sekarang sudah 23.000 kali ya, gitu ya. Yes. Itu Mas Heri. Ya, saya sudah cukup. Kebetulan saya juga dari Transtrek, jadi saya juga bisa membantu jelasin juga. Jadi, tapi betul sekali yang udah diomongin Mas Rifki. Emang secara angka kita itu juga sudah melayani di 20.000. Kita udah pasangin Transtrek di 20.000 unit lebih. Tadi udah nyampe 23.000 tadi katanya Mas Rifki. Dan customer kita itu sudah di 500 perusahaan tersebar di seluruh Indonesia. Betul. Jadi mungkin masih ngomongin tentang Transtrek ini kan ya, mungkin masih banyak yang belum tahu Transtrek itu apa gitu. Tapi mungkin Mas Rifki bisa jelasin apa sih yang ngebedain Transtrek ID itu dibanding juga dengan ya pemain-pemain fleet management yang lainnya yang sebenarnya cukup banyak di Indonesia gitu. Tapi tentunya kita ada bedanya dong. Ya. Yang membedakan kita itu dari perusahaan-perusahaan telematika lain itu antara lain kita menggunakan global SIM card. Itu juga digunakan di Bung Hatta juga. Jadi global SIM card itu SIM card yang bekerja secara internasional. Jadi dia bisa terkonek di 147 negara dan kalau di Indonesia itu di 3 operator besar. Hal ini untuk meminimalisasi kehilangan sinyal di jalan, Mas Terry. Itu memang yang paling kita unggulkan. Terus yang kedua, platform kita itu bisa connect atau mengenal lebih dari 1.000 tipe GPS di pasaran. Sehingga kalau klien kita itu sudah punya alat gitu ya, lalu kita cek aja kira-kira bisa connect nggak. Kalau misalnya bisa connect ya dia hanya berlangganan sistem saja gitu. Karena pada dasarnya kita bukan perusahaan GPS, jadi kita itu perusahaan telematik sebenarnya gitu. Terus kita juga mudah sekali terintegrasi. Kalau kaitannya dengan angkutan penumpang untuk bis, shuttle, dan lain sebagainya, kita itu sudah terintegrasi dengan Kemenhub. Jadi kita connect dengan sistemnya Kemenhub, kaitannya untuk perizinan biasanya yang digunakan oleh klien-klien kita, seperti perizinan Spion 6, KPS, kayak gitu, dan kalau memang ada kesulitan, biasanya kita... Halo, suara Mas Rifki hilang. Yes. Iya. Bad sinyal. Okay. Terus, tadi sudah sampai mana ya? Sampai belum jelasin kompensasi ya, belum jelasin kompensasi. Terintegrasi dengan Kemenhub, kita bantu klien-klien kita, customer kita yang di angkutan penumpang untuk terintegrasi dengan sistemnya Kemenhub gitu. Lalu kita juga open API, bisa push and pull data, sehingga kalau perusahaan-perusahaan customer kita ini sudah punya sistem sendiri, kita bisa feeding data ke sistem internalnya mereka dengan mudah gitu. Terus yang terakhir ya, ini yang mungkin paling
paling kita banggakan di Transtrek itu bahwa setiap armada yang terpasang alat dari kita itu dilindungi oleh kompensasi kecelakaan. Programnya namanya WeCare di kita. Jadi kalau armada yang terpasang alat mengalami kecelakaan dan ada korban jiwa, itu akan ada kompensasi sebesar 50 juta per orang untuk satu driver dan satu penumpang. Dan jika terjadi hanya luka-luka, kita bisa memberikan kompensasi maksimal 5 juta per orang untuk 2 orang. Itu yang tidak dimiliki sama perusahaan-perusahaan telematika lain, Mas Heri, Pak Yoyo. Mungkin juga Pak Yoyo sudah merasakan manfaat ini ya, Pak Yoyo? Udah, luar biasa. Mungkin boleh diceritakan Pak Yoyo itu kenapa waktu itu dan akhirnya bisa kita keluarkan kompensasinya, Pak Yoyo? Iya, terima kasih Transtrek, udah luar biasa membantu kita. Ya. Karena setiap unitnya harus ada apa? Saya baru tahu kemarin tuh diinfo sama Pak Chandra. Iya. Ya. Oke. Ya. Oke, iya. Jadi biar coba saya rangkum lagi, mungkin kalau yang baru dengerin dari tadi gitu, bahwa emang pada dasarnya fitur Transtrek itu, ingat ya, kita berbeda dari yang GPS, cuma sekedar perusahaan GPS tracker, tapi kita lebih ke perusahaan telematik, kita ngelola buat yang fleet management namanya. Jadi secara fitur-fitur kami berbeda sekali daripada yang ya perusahaan GPS tracker yang lainnya di sana gitu. Kayak contohnya aja nih, kalau kita mungkin mau bahas tentang studi ya kasus-kasus gitu contohnya. Kayak salah satu keunikan kami adalah penggunaan SIM card yang terintegrasi buat sampai internasional. Jadi ibaratnya kalau emang mau dibawa ke luar negeri, ke Jepang, ke Eropa, itu pasti tetap dapat sinyal gitu ngomongnya. Itu kenapa seperti itu. Kita pakai yang global SIM card-nya yang internasional bahasanya, karena ada masalah seperti ini contohnya. Di Jawa, dari perjalanan Jawa, ada beberapa tempat yang emang secara sinyal, itu kuatnya itu misalnya contoh di vendor Simpati misalnya contoh. Tapi di sana kuat, ya Telkom, ya Simpati, ya betul Telkomsel, yang kuat Telkomsel. Tapi ada daerah tertentu yang juga kuatnya itu ada di Indosat misalnya. Nah, kalau kita penggunaan SIM card-nya cuma satu, yaitu misalnya contoh Telkomsel saja, maka sinyalnya yang Indosat akan lemah jadinya. Jadi kayak orang udah bawa bus nih, akan hilang nih di platformnya kita ya, Mas Rifki ya, buat kalau ngomongin tentang sinyalnya ketika nggak ada gitu. Nah, Transtrek tidak pakai vendor-vendor yang di Indonesia. Kita pakai vendor yang dimana dia bisa di internasional, dia bisa narik sinyalnya yang terbaik. Berarti terbaik. Betul. Jadi kalau misalnya di Jawa yang waktu itu terkuatnya adalah Indosat, berarti otomatis Transtrek akan ngambil sinyalnya Indosat. Tapi kalau di saat daerah itu yang kuat daerahnya adalah daerah sinyalnya XL, kita akan ambil sinyalnya XL. Sehingga memperkecil ping atau kehilangan sinyal waktu di dalam perjalanan. Dan ini tuh banyak customer kita tuh yang bus-bus yang punya masalah seperti ini nih, yang hilang sinyal sama di perjalanan atau enggak lagi nyebrang kemana laut bisa hilang juga. Nah, ini solusi dari Transtrek seperti itu sih. Dan tentunya juga dengan kompensasi kecelakaan juga itu juga membantu buat kita semua ya yang pengguna yang pasang GPS-nya alatnya di dalam mobil kendaraan kita seperti itu. Saya akan coba kembali ke Pak Yoyo ya. Ini kan Pak Yoyo sudah pakai Transtrek, kira-kira udah berapa lama ya Pak Yoyo? Udah pakai ya? Ada dua tahun ada ya kali ya? Oh, udah nah, ya. Pak Diki mungkin 2 tahun ada kali ya? Nah, jadi udah hampir 2 tahun ada. Udah tahunan pokoknya Mas Terry. Ya, udah tahunan lah ya, udah pakai. Udah tahunan ya. Udah setia dengan kita Mas Terry. Wah, iya sudah setia nih Pak. Tapi tentunya kita penasaran dong, maksudnya 2 tahun kenapa setia gitu kan? Apakah ini cinta ya? Ini kita perlu tahu nih kira-kira alasannya kenapa bisa 2 tahun setia nih Pak, kira-kira apa sih yang membedain mungkin Transtrek ID dibanding juga dengan
kompetitor di luar sana yang pasti ya Bapak sudah coba yang sebelum-sebelumnya. Tapi sekarang 2 tahun udah setia nih sama Transtrek. Iya. Gini, Pak Riki ataupun Pak Terry, saya kan ada rute Banyuwangi sama Madura, ke jarak jauh kan. Sebelumnya saya tidak bilang GPS sebelumnya posisi unit tidak bisa update gitu loh. Sekarang ini update, sangat update. Seandainya posisi kita lewat daerah Genteng namanya Banyuwangi ya. Itu ada alas-alas, di situ masih update kita, kelihatan unitnya berjalan, unit berhenti, kelihatan. Masuk yang dari Madura juga, dari ujung kota Semenep sampai ke Bangkalan tuh sangat update sekali, sangat update. Maka saya bilang kebetulan saya berapa bulan ini saya coba pakai GPS yang lain, 1 unit. Ternyata Transtrek masih paling bagus selama ini. Iya. Alhamdulillah masih bagus ya. Jadi ya ini mungkin sesuai dengan yang tadi saya ceritain ya Mas Rifki ya tentang ini ya SIM card internasional ya berarti ya. Betul. Dan itu memang customer kita memang banyak sekali mengakui bahwa mereka itu hampir tidak pernah kehilangan sinyal ya, boleh dikatakan seperti itu. Betul. Ya, tidak pernah kehilangan sinyal. Saya juga sama di GATS juga gitu. Ya, alhamdulillah Pak. Iya. Penting dipertahankan dan diperbagus lagi gitu loh sinyalnya. Iya. Ini juga ini buat para hadirin jadinya emang seperti yang tadi juga dijelasin ya, emang secara sinyal karena penggunaan daripada global SIM card itulah yang membuat kita tuh jadi berbeda dibanding sekedar GPS tracker saja ya bahasanya. Karena sinyal itu backbone sekali di IoT. Di IoT, karena sangat tergantung dengan sinyal. Yang bisa kita lakukan adalah mencari cara bagaimana kita tidak kehilangan sinyal gitu, Mas Heri. Sehingga kita menggunakan global SIM card tersebut. Baik. Mungkin ada lagi nggak Pak Yoyo? Kalau selain sinyal Pak, mungkin dari servisnya mungkin atau hal-hal yang lain gitu, saya penasaran, siapa tahu masih ada lagi Pak. Oh ya. Ya mungkin seminggu lalu ada unit kita yang istilah trouble di posisi GPS kan. Kita udah lapor di grupnya Transtrek, langsung ditangani. Besoknya langsung update lagi. Nah ini kan karena unit kita banyak, ingin tahu posisi unitnya di mana. Nah ini servisnya lumayan cepat gitu loh. Langsung diperbaiki, udah update lagi gitu loh. Itu harapan saya dipertahankan lagi karena kan posisi unit itu harus sangat update sekali kita tahu, karena kan dengan unit ada di posisi mana kita bisa menjadwal unit itu, bisa menjadwal untuk cari penumpang lagi, bisa kita jadwal jatuh jalan lagi, itu sangat berguna, sangat bisa membantu operasional kita. Wah, itu sangat salut. Mantap nih, Mas Rifki mungkin bisa ceritain mungkin flow-nya customer service ya kita, atau bila ada trouble kayak gimana, Mas Rifki? Ya. Karena kita juga tersedia di beberapa kota besar ya, jika memang misalnya ada kendala armadanya Pak Yoyo di Jogja, maka yang menangani adalah tim kita yang ada di Jogja. Jadi kalau flow-nya customer service kita itu kita 724 ya, bisa dihubungi melalui WA, dan kalau kita juga sudah terbentuk grup ya antara Transtrek dengan customer, dengan klien, itu bisa langsung disampaikan di situ. Dan nanti kalau memang dicoba di remote dari kantor kita memang tidak bisa dan kita harus visit, maka kita akan koordinasi kira-kira kapan armada bisa kita kunjungi. Nah, hasil koordinasi itu langsung kita kunjungi, dan mudah-mudahan 1 kali 24 jam lah ya. Gitu ya, tergantung ketersediaan armada misalnya. Oh, armadanya lagi dipakai jalan, berarti kan kita tunggu dulu. Tapi armadanya standby ya, insya Allah 1 kali 24 jam itu bisa kita kunjungi dan kita cek dan kita perbaiki gitu. Oke. Pak Rifki, Transtrek itu apakah cuma bisa untuk bus atau ada unit lain nggak sih yang bisa cocok dengan Transtrek? Wah, tidak hanya untuk angkutan penumpang ya, baik bis ataupun shuttle ya. Kita pun di kendaraan roda 2 pun sebenarnya bisa ya. Tapi kan itu semua
fiturnya juga kan terbatas ya, tergantung armadanya. Terus kita juga punya customer di mining, di alat-alat berat, itu juga menggunakan apa namanya jasa kita juga ada gitu ya. Terus apalagi logistik, angkutan barang dengan box pendingin itu pun bisa kita pantau juga dengan suhu dan temperaturnya. Tapi karena kita sekarang temanya adalah di angkutan penumpang gitu ya, hampir seluruh angkutan penumpang itu bisa menggunakan Transtrek, dan bahkan mobil electric vehicle pun sekarang sudah bisa kita pasang gitu, Pak Ferry. Bahkan sampai otopet electric vehicle itu sudah ada yang pakai kita ya. Gitu. Ya, betul. Bahkan baru-baru ini yang di skuter-skuter saya lihat juga sudah ada di proyeknya Transtrek juga nih. Karena kan lagi booming tuh ya, motor listrik tuh. Gitu. Ada aja itu yang motor listriknya dipasangi gitu. Gitu. Betul. Jadi secara penggunaan maksudnya berbagai macam tipe kendaraan itu tuh bisa di tracking menggunakan Transtrek ID. Tapi saya tahu Transtrek ID itu juga nggak cuma soal kendaraan, karena kita juga bisa tracking hal yang lain ya, Mas Rifki. Betul. Yang penting selama di kendaraan itu ada power untuk supply baterai alat IoT-nya, gitu ya, alat GPS-nya, insya Allah bisa. Gitu ya. Saya akan coba bacakan pertanyaan dari Bapak Martin ya. Rekaman video atau file tentang di platformnya Transtrek ID itu tuh bisa berapa lama tersimpan ya? Dan nanti durasi penyimpanan itu seberapa lama? Karena dia khawatir kira-kira takutnya hilang atau videonya juga hilang nih. Ini kayak gimana nih Mas Rifki? Kalau untuk video rekaman di Armada itu kapasitasnya kalau dengan alat DVR kita itu adalah di 500 GB ya. Ada juga kita punya tipe kamera juga yang hanya dengan SD card ya, memory card yang di 64 GB. Kalau ditanya berapa lama dia tersimpan di situ, tergantung mobilnya digunakan gitu. Kalau mobilnya nggak pernah digunakan, jarang sekali jalan, itu lama dia tersimpan karena dia akan makan memori kan kalau dia digunakan. Nah, kalau yang pernah saya tinjau di salah satu klien saya dengan durasi perjalanan setiap hari selama 10 jam armadanya itu bisa menyimpan 1 bulan. Bisa menyimpan 1 bulan. Sehingga ketika dia penuh, yang di VR tadi ya, ketika dia penuh dia akan menulis ulang atau namanya rewrite. Gitu, Mas Ferry. Gitu. Oke. Ya, itu dengan durasi perjalanan 10 jam per hari. Kalau dia hanya 2 jam, kemungkinan penuhnya akan semakin banyak, semakin lama. Gitu. Oke. Ini saya nemukan ada yang Mas Abel bertanya apakah Transtrek itu adaptasi dengan teknologi chassis ya. Mas Abel, kita bukan karoseri atau bahkan kita juga bukan pembuat bus ya. Jadi jangan sampai salah. Kita ini perusahaan telematik. Jadi kita yang membantu tentang manajemen armadanya secara aplikasi, secara software seperti itu. Ya. Nah, ini biar saya coba bantu tanyakan juga nih ke Mas Rifki. Untuk pemasangan apakah armada yang mendatangi kantor Transtrek? Ya nih, untuk pemasangan, apakah kita datangin unit kita ke kantornya Transtrek atau tim Transtrek yang datangin ke kita nih, Mas Rifki? Tidak perlu. Kita yang akan datang ke tempat customer. Kita yang datang ke tempatnya Pak Yoyo, gitu kan? Kita yang datang ke GHTS, gitu. Dengan jadwal yang ditentukan oleh GHTS atau jadwal yang ditentukan oleh customer kita, gitu ya. Kalau memang mobilnya belum bisa ya, kita belum berangkat. Tapi begitu, bisanya tanggal sekian, customer yang menentukan, sehingga kita berangkat di tanggal sekian, gitu. Jadi nggak perlu mobil didatangkan ke kantornya Transtrek, cukup disediakan saja di tempat customer. Nanti kita yang datang ke sana untuk pemasangan. Gitu, Mas Eri. Oke, fitur-fitur tambahan yang di Transtrek yang kira-kira cocok untuk angkutan umum. Jadi sekalian kita bisa promosiin upselling ke Pak Yoyo nih. Baik, fitur yang cocok ya, yang cocok untuk angkutan penumpang.
saya bicara untuk yang safety-nya dulu ya, fitur yang untuk mengakomodir safety dulu gitu ya. Kita ada speed buzzer dan limiter untuk di Armada. Jadi kan sekarang lagi musim, ya bukan musim, sudah diberlakukannya ETLE ya, di tol ya Pak Yoyo. Lagi Armadanya Pak Yoyo itu kan kecenderungannya lebih banyak di tol gitu ya. Di tol itu kita punya batas kecepatan itu luar kota adalah 100 km per jam. Kita punya speed buzzer. Jika dipasangkan speed buzzer, kita setting misalnya di angka 100 km per jam. Ketika lewat kecepatan itu 110 katakan, alat kita akan bunyi untuk memberikan warning bahwa dia melebihi kecepatan yang ditentukan. Dan bahkan kita punya lagi yang namanya speed limiter. Jadi kalau sudah ditentukan 100 km per jam, itu mobil atau bis diinjak lagi gasnya juga nggak akan tambah kecepatannya. Memang di 100 km per jam maksimal kecepatannya. Itu yang namanya speed limiter. Selain di kantor, di di owner, itu dapat notif dari speed yang terjadi di perjalanan. Ketika sistem sudah disetting di 100 km per jam, armada jalan di 110, di platform ataupun di sistem dia akan memberi warning bahwa armada ini jalan melebihi kecepatan yang ditentukan. Itu bagian dari speed, Mas Dari, Pak Yoyo. Itu untuk salah satu safety-nya kita juga. Terus kita punya two-way com. Two-way com itu yang memungkinkan pihak kantor berkomunikasi dengan driver tanpa harus driver mengangkat telepon. Jadi tinggal bicara saja sambil mengemudi. Jadi bisa saling teleponan antara kantor dengan pengemudi, di driver tidak perlu angkat telepon. Itu. Terus ada lagi kita punya fitur kamera. Fitur kamera di dalam bis biasanya itu dipasang di beberapa titik juga ya. Biasanya itu mengarah ke kabin, mengarah ke jalan, ke depan, mengarah ke driver. Itu semua sesuai dengan kebutuhan dari customer mau mengarahnya kemana. Dan fitur kamera ini itu videonya tersimpan di dalam DVR di Armada, dan di platform kita itu akan kelihatan snapshot foto per menit. Snapshot foto per menit gitu. Jadi kenapa tidak live streaming? Ya karena kuotanya besar kalau live streaming loh. Gitu. Itu jadi biayanya menjadi tidak bagus gitu buat bisnis. Betul Pak. Jadi kita mengakomodir bagaimana supaya bisa terlihat secara online akhirnya dengan foto yang diberikan per menit gitu Pak. Tapi rekaman videonya itu tetap tersimpan di alat yang ada di Armada. Itu Pak Yoyo. Terus kita juga punya driver fatigue. Driver fatigue ini Mas Terry. Jadi alat ini bisa mendeteksi pengendara atau driver itu jika terjadi kelelahan. Kelelahan, tidak fokus, menguap gitu ya, memainkan handphone gitu kan, merokok gitu. Jadi pada saat hal-hal itu terjadi, alat di kita itu akan memberikan warning, dia akan teriak-teriak gitu, stay fokus gitu kan. Nah, terus di platform, di sistem, di kantor itu juga akan terjadi akan dikirimkan notif bahwa driver A menguap gitu. Dan itu juga ada buktinya, ada fotonya pada saat dia menguap gitu ya, atau dia sambil main handphone gini, itu di capture di screenshot, bukan screenshot, di foto sama alat, tersimpan di dalam platform kita, di dalam sistem kita, sehingga hal itu bisa menjadi evidence atau bukti bagi kantor, bagi PO gitu ya, untuk penilaian terhadap driver, karena itu hubungannya juga dengan safety bagi para penumpang gitu. Nah, yang terakhir yang menarik itu kita juga punya passenger counting. Passenger counting itu fitur yang dapat menghitung penumpang di dalam armada. Ada beberapa metode ya. Kalau yang paling sederhana ya yang paling pakai infrared di atas pintu, keluar masuknya terhitung, atau kita pakai kamera yang bisa mengenali wajah sehingga ada berapa wajah yang ada di dalam bis tersebut gitu kan. Dan ada juga dengan metode load sensor. Jadi di setiap bangku kita berikan sensor sehingga kalau bangku itu didudukin itu sudah terhitung sebagai penumpang gitu. Itu Mas Dari, itu passenger counting adit gitu. Terus itu bagi safety dari
kacamata safety untuk penumpang. Kalau untuk dari kacamata usaha, dari customer kita punya fuel monitoring. Fuel monitoring jadi yang bisa memantau bahan bakar dari kantor. Kira-kira benar nggak ya penggunaan bakar armada saya? Jangan-jangan driver saya nakal nih gitu ya, kru saya nakal nih gitu. Jadi fuel monitoring ini dapat memberikan informasi penggunaan bahan bakar yang ada di dalam tangki. Kalau dia digunakan secara normal dia akan turun linear, tapi jika dia ada kecurangan dia akan turun grafiknya secara tiba-tiba gitu ya, secara vertikal ke bawah. Oh berarti itu ada, saya kadang kalau sebut Curangan ya. Itu bukan pencurian karena terlalu suzon, pengosongan tangki tiba-tiba gitu. Saya sebutnya adalah pengosongan tangki tiba-tiba. Bisa jadi karena dia lagi ada di bengkel gitu ya, dikosongin tangkinya dulu gitu. Nah, itu ada pengosongan tangki tiba-tiba. Masalah itu kecurangan, indikasinya apa, kita serahkan lagi kepada customer kan gitu. Gitu kan. Dan kalau pun dia ada pengisian bahan bakar gitu ya, itu akan kelihatan, grafik akan tiba-tiba naik secara vertikal, itu akan kelihatan naiknya itu berapa liter masuknya. Terus isinya di mana, lokasi isinya kelihatan gitu. Terus tadi berapa liter, isi di mana dan kapan waktunya dia mengisi, itu akan kelihatan. Gitu Mas Gary. Selain juga untuk menghitung konsumsi bahan bakarnya ya. Terus sama yang terakhir ada perilaku pengemudi, driver behavior. Ini penting bagi para pengusaha angkutan penumpang untuk menilai perilaku pengemudinya, apakah dia ugal-ugalan gitu kan. Itu semua nanti bisa dinilai di sistem yang kita berikan. Gitu Mas Eri. Oke, cukup lengkap sekali ya nih ya untuk fitur-fitur yang ada di angkutan umum. Tentunya kalau bisa saya jelaskan fitur-fitur Transtrek nggak cuma di situ saja, karena untuk customer kita itu berbagai macam. Ada yang nanya apakah bisa pasang motor? Bisa. Tadi kita udah bisa jelaskan, selama itu kendaraan punya aki, ada power yang bisa kita ambil, kita bisa pasangkan buat alatnya kita. Dan ini juga menarik sekali juga, ini ada pertanyaan dari lanjutan dari Pak Abel, dan juga ini Mas Dedi juga nih, ini mirip-mirip nih pertanyaan nih. Jadi kalau mereka tuh bilang kalau dari ketika sebuah bus dibuat ke chassisnya dan segala macam, setiap karoseri atau setiap busnya itu punya software-nya masing-masing untuk menghitung kayak memantau posisi atau secara jadwal maintenance dan analisis kerusakan. Itu tuh setiap karoseri atau setiap daripada sistemnya ya sudah punya sistem-sistem yang mereka udah bikin gitu. Nah, saya akan menjawab juga, atau Mas Rifki aja yang jawab ya gitu ya, bahwa pada dasarnya Transtrek ID itu nggak akan pusing soal itu. Alasannya mungkin Mas Rifki, kenapa kira-kira kita nggak pusing soal ada sistem lain atau misalnya gitu, Mas Rifki? Gimana, sorry, Mas? Ya, maksudnya kenapa kita nggak terlalu pusingin seandainya ada sistem lain yang emang kebetulan ngomongin tentang posisi armada atau jadwal maintenance dan analisis, kayak mereka tuh juga bisa mulai analisis kerusakannya sendiri gitu. Kalau misalnya saya bisa bilang bahwa karena Transtrek sendiri itu bahkan bisa mirroring dari sistemnya tersebut gitu. Betul. Kalau jadi gini, perusahaan yang kayak karoseri atau dari yang pembuatan chassis yang mereka buat sistem itu, mereka nggak fokus dengan yang namanya sistem tracking. Mereka nggak fokus dengan sistem yang namanya pengelolaan manajemen armada. Sedangkan Transtrek ID adalah perusahaan yang sangat-sangat berfokus sekali soal tracking. Secara teknologi, secara fitur, secara ngomongin tentang reporting dan laporan-laporan yang bisa dihasilkan, kita bisa bilang secara laporan kami akan lebih komprehensif, kami akan lebih jelas dibanding sekedar ya mereka itu perusahaan karoseri atau nggak perusahaan yang nggak fokus di dalam yang tracking gitu. Jadi banyak sekali ya kondisi mirroring ini tuh di customer kita ya Mas Rifki ya. Mungkin bisa jelasin nggak? Kayak kenapa orang udah punya, ibaratnya udah punya GPS atau nggak mereka udah punya sistem tapi pindah ke Transtrek. Betul. Jadi memang secara user interface dan user experience di platform kami itu bisa dikatakan sangat friendly ya, sangat mudah pengoperasiannya. Bukan begitu ya Pak Yoyo ya? Sistem kita itu sangat-sangat friendly sekali. Beberapa customer itu terkadang memang sudah punya alat GPS dan mereka berhenti berlangganan tempat lain terus mengkoneksikannya di Transtrek.
Bahkan tapi kalau mereka tetap mau berlangganan di sana gitu ya, terus juga tetap bagian armadanya sudah menggunakan Transtrek, kita bisa itu tuh mirroring dari sana masuk ke sistem kita sehingga kelihatan semuanya di sistem kita, bahkan yang menggunakan alat dan sistem lain. Jadi akan kelihatan semua, itu yang namanya mirroring. Jadi kita ambil dari sana, gitu Mas Heri. Jadinya itulah mungkin kita punya banyak kasus sekali yang dimana ya orang pindah ke Transtrek karena emang secara dashboard, secara platform punya kita lebih komprehensif, lebih detail, trackingnya itu ya tadi yang kayak dijelasin Pak Yoyo, nggak hilang-hilang, nggak loncat-loncat, makanya dijamin itu yang membuat membedakan kita dibanding dengan ya kompetitor-kompetitor di luar sana sih. Ya. Saya semoga menjawab ya buat Pak Abel sama Pak Dedi ya tadi ya yang pertanyaannya tentang udah punya sistem tapi kenapa masih pakai nih ngomongnya kayak gitu, itu semoga menjawab. Waktu saya baca, menarik sekali nih buat discussion-nya nih. Jadi ya ini lanjut mungkin buat Mas Rifki, Transtrek ID kan ada jika ada trouble alat di kota-kota yang tidak ada kantor Transtrek, bagaimana solusinya? Oh iya, alat kita itu sebenarnya kan tidak mempengaruhi laju kendaraan ya, hidup matinya mesin kendaraan gitu. Trouble di kita paling kan hanya tiba-tiba offline kan gitu ya, tiba-tiba offline. Offline itu kan juga banyak disebabkan dari berbagai alasan. Kalau masih kita bisa remote dari jarak jauh alatnya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau memang ternyata dari tim teknologi kami bilang, oh sudah tidak bisa di remote, kita harus visit, dan jika mobil ada di kota lain, kita koordinasi apakah teknisi kita yang akan kirim ke sana, ataukah dalam waktu dekat mobil akan mendekat ke kota yang ada Transtrek gitu. Tinggal koordinasi aja, Mas Ferry. Oke, semoga menjawab ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau emang ada di kota-kota yang di luar, karena kayak mungkin kita bisa kasih contoh yang punya GHTF pun juga kita akan carikan teknisi kita akan cocokkan dengan jadwal ya teknisi dan busnya juga sih jadinya. Kayak Pak Yoyo ini di Malang sebenarnya belum ada kantor kita, tapi iya betul. Iya. Iya. Tapi Pak Yoyo tidak khawatir. Hadir kan. Kan kita katanya langsung meluncur di Surabaya gitu kan. Iya. Betul, kan kita carikan dari kota terdekat, Pak. Iya, kan katanya Pak Yoyo mau bantu buka cabangnya Transtrek di Malang, katanya. Ya bisa. Iya. Tenang aja pasti. Ya. Oh. Ya. Semua pasti bisa kan gitu kan? Ya, bisa Pak. Sangat bisa kok Pak. Ya. Oke. Mas Terry, saya tertarik sama pertanyaannya Pak Yanwar ini. Ya, silakan. Efektifnya dan efisiensinya peran digitalisasi diimplementasikan dalam melacak semua armada, gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Kita telah melakukan survei Pak Yanwar ke customer kita, gitu ya, bahwa setelah menggunakan Transtrek, mereka bisa increase atau meningkatkan 20-40% produktivitas armadanya, gitu ya. Dan mereka juga bisa menurunkan atau menekan 10-30% dari biaya-biaya yang biasanya terjadi. Apa saja? Biaya maintenance, karena di tempat kita juga ada service warning ya, sehingga tidak kelewat maintenance-nya. Terus jika menggunakan fuel, bahan bakar, monitoring, biaya bahan bakar juga dapat dioptimalisasi. Terus biaya pekerja, itu juga termasuk salah satu pengakuan dari survei klien-klien kami. Seperti itu. Jadi tingkat efisiensinya mereka meningkat 20-40%, biaya-biaya yang terjadi mereka bisa turunkan sampai dengan 30%. Itu sudah berdasarkan hasil survei klien-klien kami. Surveinya independen, bukan kita yang melakukan survei, tapi respondennya adalah customer kita. Gitu, Mas Heri. Dan ya bisa menjawab sekali ya buat yang pertanyaan tadi, semoga membantu terjawab juga gitu. Ini ada yang nanya apa bisa
pasangan untuk mematikan mesin. Ya sudah masuk Pak. Kita ada fitur itu, cuma fiturnya emang nggak dibahas karena ini lagi bahas di angkutan umum. Tapi immobilizer mematikan mesin jarak jauh sudah ada. Kita sudah ada. Jadi kayak kalau dicuri kita bisa matikan mesin jarak jauh. Kita bisa pantau juga kondisi terakhir kali daripada mobil tersebut kalau terjadi pencurian. Oke, ini sambil saya perhatikan sesi pertanyaannya. Ini kan jadinya pertanyaan ke Mas Rifki. Jadi kalau misalnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi kalau ada pertanyaan ke Pak Yoyo lagi akan saya bacakan juga. Tolong boleh aja di post lagi ya, biar mungkin saya bisa bahas lagi juga gitu. Kalau ada miss. Kalau untuk Pak Yoyo ini emang pertanyaannya banyak tentang antusiasme untuk Trans Sumatera nih. Kapan nih Pak rencananya GHTS masuk Sumatera nih Pak? Aduh Pak, tolong jawab keresahan masyarakat nih Pak. Ya gini, Gunung Ata masih fokus di Pulau Jawa, masih fokus mengembangkan rute Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa ini masih banyak rute yang belum kita jalankan. Baik. Ya itu mungkin ya pertanyaannya itu. Iya. Ya. Memang berarti ada belum dalam waktu dekat ya Pak Yoyo, Sumatera? Belum kayaknya. Belum ya. Masih di Jawa dulu lah kita. Baik. Oke. Ya. Jadi untuk para GH lovers nih ya saat ini ya nikmatilah untuk rute-rute yang ada di Jawa dulu ya buat para GH lovers nih jadinya nih. Bagian Jawa juga luas kok. Kita ngomongin Jawa juga kemana-mana juga masih banyak yang bisa kita lewatin atau kita datangin di Jawa. Masih banyak kita kembangkan kan, masih banyak. Iya. Apalagi kita nunggu promo-promo GHTS nih. Siapa tahu Nataru ada diskon-diskon, Pak. Iya. Ya pasti nanti. Oke, nah kalau emang mau dapetin tiket gratis, ya ikut aja giveaway-nya yang buat hari ini para rekan-rekan GH Lover nih. Jadi siapa tahu ya, yang mau gratis. Ikut ini apa? Ada hadiahnya juga loh. Iya, ada 3 tiket gratis nih yang bisa dipakai. Gratis di GHTS. Betul. Ikutin aja giveaway-nya ya, ada di Instagram-nya Translate dan juga Gunung Hatta Solution. Jadinya bisa ikutin. Oke. Ada pertanyaan lagi. Yang Semarang atau wilayah mana lagi? Mungkin Mas Rifki ada pertanyaan nggak yang mungkin yang dilihat yang mungkin tertarik juga gitu buat sambil melihat? Saya lihat dari yang bawah ya. Boleh dicontohkan dashboard atau user interface. Nah, kalau demo nanti silakan kontak ke tim sales kami karena acara kita kali ini hanya talk show ya Pak Paris. Jadi nanti Mas Ferry akan bantu teman-teman kalau tertarik mau menghubungi tim sales kami di mana di akhir acara mungkin akan dibantu. Terus aplikasinya apakah web based atau mobile apps? Kita punya dua-duanya. Mobile apps kita bisa di Android maupun di iOS gitu kan. Web based juga kita siap gitu. Mungkin teman-teman ada yang penasaran. Kalau penasaran ya nanti semakin penasaran kayaknya akan semakin baik tuh ya menghubungi tim sales. Gitu. Oke. Terakhir ini membantu monitoring penggunaan engine oil. Kita belum dapat sampai ke mesin Pak Bu Herlina ya untuk engine oil. Kita terbatas hanya di fuel monitoring di tangki bahan bakar saja gitu. Karena metodenya pun ada beberapa untuk fuel monitoring sendiri. Kita ada yang baca langsung dari ECU-nya kendaraan. Kita menggunakan CAN bus reader sehingga datanya itu hampir bisa dibilang valid jika memang armadanya sudah ada ECU-nya gitu ya. Jika memang armadanya belum ada ECU, kita menggunakan metode fuel analog. Fuel analog itu jadi kita kalibrasi tangkinya gitu. Oke, ya. Saya rasa buat hari ini kita akhirin aja karena masalah untuk waktu. Saya akan berikan pertanyaan terakhir ya untuk ke Pak Yoyo. Kira-kira Pak Yoyo ada pesan dan kesan untuk kami semua gitu yang hadir di sini, mungkin boleh bahas tentang Gunung Harta dan juga tentunya kayak pesan dan kesan juga buat Transtrek nih sebagai pengguna setia daripada Transtrek Pak untuk mengakhiri webinar hari ini. Iya. Ya, selamat sore GH Lover, selamat sore Transtrek.
Salam Galloper. Pertama, Gunung Arta ke depan pasti akan memberi pelayanan terbaik dengan kreativitas ataupun inovasi-inovasi yang pasti akan ada terus. Pasti akan nambah armada. Pasti dengan pelayanan yang istimewa lah ke semua pelanggan. Terus untuk Transtrek, dengan teknologi semakin cepat, semakin canggih atau semakin berkembang, harapan BHTS Transtrek bisa mengembangkan lebih baik lagi. Ya mungkin pengembangan monitor driver, monitor unit, monitor perbaikan, kedepannya akan lebih baik. Itu harapan saya seperti itu. Ya, terima kasih Transtrek, terima kasih Galloper. Yes, terima kasih banyak ya Pak Yoyo untuk sudah menjadi narasumber kita untuk hari ini. Kami segenap tim Transtrek ID juga mau mengucapkan sangat-sangat terima kasih banyak karena sudah bergabung, sudah jadi customer yang setia buat kami semua. Semoga juga Pak Yoyo dan juga GATS bisa selalu sukses, bisa juga membantulah untuk para setiap penumpang-penumpang di Jawa ini juga untuk bisa pergi berpergian dan memberikan fasilitas yang terbaik buat kami semua dan maju terus buat GHTS. Maju terus yang Transtrek dengan mantap, maju terus Pak. Sebelum kita akhirin, saya rasa saya undang buat setiap orang yang hadirin buat kita coba nyalakan kamera ya, biar kita coba foto bersama juga dengan Pak Yoyo, juga dengan kita semua ya. Ya. Ayo nyalakan kameranya yuk, biar kita bisa foto bersama, dokumentasikan. Wis, ramai sekali nih buat yang nyalakan kamera nih. Oke, masih ada lagi yang mau nyalain kamera? Saya melihat masih banyak. Ada yang kalau halaman pertama sih nyala semua nih ya. Yang belakang-belakang nih yang belum nih. Ada lagi? Oke. Kita foto kloter satu dulu ya. Kita foto kloter yang satu dulu. Tetap boleh nyalakan kameranya yang lain biar kita foto dulu buat di halaman pertama. Kita foto, senyum dulu di kamera. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Saya set dulu. Saya screenshot dulu. Yang kedua, buat yang sisi 2, foto lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Thank you so much untuk fotonya nih. Terima kasih juga untuk bergabung. Saya juga mau mengatakan terima kasih untuk Pak Rifki ya, yang udah menjadi narasumber juga untuk hari ini. Mungkin sepatah dua kata Pak, biar bisa sampaikan juga buat Pak Yoyo dan yang lain di sini. Baik, terima kasih Pak Yoyo sudah menggunakan layanan kami, sudah memberikan testimoni yang baik bagi kami. Harapannya kami terus dapat melayani Bapak dengan sebaik-baiknya dan juga kami dapat melayani kepada para pengusaha angkutan penumpang lainnya. Bagi teman-teman yang nanti hadir di webinar ini yang tertarik dengan Transtrek, mungkin Mas Ferry nanti akan berikan nomor telepon yang bisa dihubungi, atau kalau mau meninggalkan nomor telepon di kolom chat, nanti akan dicatat juga sama timnya Mas Ferry. Nanti mungkin dari tim sales kami akan menghubungi. Seperti itu. Terima kasih semua bagi para peserta webinar untuk hadir di sore hari ini. Yes. Terima kasih Pak Rifki untuk sepatah katanya nih buat terakhirnya nih buat di acara ini. Nah, untuk semua para hadirin, kita akan memasuki acara berikutnya yang pasti sudah ditunggu-tunggu. Antusiasmenya emang saya pengen dapat hadiah. Kalau udah dapat hadiah, boleh saya lihat reaksinya yang udah siap dapetin hadiah nih. Bisa berikan tepuk tangan dulu nih di reaksinya biar kita semangat nih. Siapa tahu beneran pencet reaction, tentunya jadi pemenang beneran jadinya. Jadi pencet dulu aja. Saya akan memberitahu untuk informasi buat pemenang eksklusif merchandise yang hari ini sudah aktif di kolom chat ya. Tim kami sudah memilih 5 orang beruntung buat di sore hari ini. Saya taruh di kolom chat. Ya, selamat kepada Hendra P, Martin, Muhammad Dedi Yulianto, Abel Pramudia, dan Yanuar. Mohon untuk memberikan informasinya berupa nama dan / nomor WhatsApp
kepada admin atau kepada saya untuk DM aja gitu untuk informasi nama dan nomor WhatsApp. Selamat untuk 5 orang pemenang ini. Dan tentunya masih ada hadiah lagi yang di random picker, yaitu ada 1 emas dan juga 4 voucher MAP. Mari kita undi saja sekarang. Untuk admin boleh bantu saya? Oke, dari layar admin sudah kelihatan ya. Nah, coba admin multimedia boleh scroll dari atas sampai bawah dulu buat kita semua melihat buat nama-namanya. Jadi biar saya coba jelaskan bagaimana mekanisme dari random picker ini. Jadi registrasi tadi sudah ditutup dan setiap nama yang kita taruh di sini adalah nama-nama yang sudah kita bersihkan dari double dan semacamnya biar memberikan kesempatan yang sama untuk setiap pemenang adalah 1 nama saja yang ada di sini. Kedua, pastikan ketika namanya sudah muncul di dalam random picker ini, pastikan orang tersebut konfirmasi kehadirannya di kolom chat. Jadi kalau tidak konfirmasi, mohon maaf kita angusin karena emang rules-nya seperti itu. Jadi kalau sudah ready, kita mulai saja. Saya request multimedia tolong bikin fokus ini lebih besar dong buat Wheel of Fortune-nya. Nah, oke, kita mulai buat pengundian pertama, yaitu voucher MAP sebesar 300.000 untuk 4 orang. Kita mulai untuk orang pertama. Silakan diputar. Ya, selamat kepada Bapak Abdul Wahid Nugroho. Apakah hadir Bapak Abdul? Jangan lupa kalau misalnya konfirmasi kehadiran, kalau tidak ketika kami WhatsApp ternyata tidak, berarti sayang sekali ini juga kita hanguskan. Kita hitung mundur, 3, 2, 1, di remove saja, kita undi lagi. Apakah ada Lutfi, Muhammad Lutfi Pratama? Tolong konfirmasi kehadirannya. Kita hitung mundur aja secara 5, 4, 3, 2, 1, remove. Silakan diundi lagi. Akbar. Apakah ada Akbar? 5, 4, 3, 2, 1. Admin mungkin biar mempermudah kita langsung tarik 4 saja kali ya. Coba ya itu di remove. Lalu di bagian bawah ada notifikasi buat pengambilan pengundian jadi 2 orang atau 3 orang. Apakah ada? Coba scrolling. Kalau di bagian bawah, di bagian bawah. Di bagian bawah. Oh, oke. Sembari nunggu adminnya buat mencari untuk mempercepat, saya mau bacakan dulu untuk salah satu hal pesan sponsor yang lupa hampir ketinggalan. Ya, ini untuk yang tadi. Nah, di setiap webinar kami selalu punya diskon promo khusus untuk para peserta webinar yang sudah teregistrasi. Jadi, diskon webinar ini akan diberikan kepada siapapun yang sudah mengikuti webinar ini, yaitu diskon 20% hanya untuk 2 hari. Jadi hari ini dan hari besok sampai 24 November, dan sampai seminggu ke depan masih ada diskon 10% sampai tanggal 30 November 2022. Pastikan untuk instalasi dan pembayaran harus dilakukan di bulan di bulan November ini, dan instalasinya itu bisa dilakukan sampai ke bulan Desember ini. Jadi untuk KB-nya ini harus di bulan sekarang, dan untuk menginstalasinya itu bisa di bulan depan. Hanya untuk produk yang ada di brosur, jadi dalam arti untuk produk kami yang alatnya itu biasanya untuk di kendaraan, dan juga metode pembayarannya untuk semua, dari cash, cicilan, maupun untuk sewa.
Dan yang terakhir, bila mana ada informasi yang perlu dihubungin ke kami, silakan hubungi ke nomor WhatsApp kami, yaitu ada di 0811 1900 2999. Email kami di kontak@transtrack.id dan Instagram kami di transtrack.id. Kita kembali ke Wheel of Fortune. Apakah Wheel of Fortune sudah untuk 2 orang atau 3 orang? Sudah? Kalau sudah, coba diputar kembali. Abel Pramudia, ini sih ada ya. Ini sih ada ya. Pak Abel, tolong konfirmasi Pak Abel. Oke. Selamat Pak Abel, sudah mendapatkan voucher MAP Rp300.000. Kita lanjut pengundian berikutnya. Esi, apakah ada Esi? Lima, 4, 3, 2, 1, remove. Putar lagi. Alifia Muhammad, apakah ada? Ini mesti ada sih. Ini masih ada. Oh, Esi-nya ini ada nih. Oke, ya udah. Untuk yang Esi ini kita oke untuk yang tadi, dan juga untuk Pak Alifian juga kita ada jadinya. Ini Pak Akbar jangan ada-ada aja nih Pak. Jadi ya. Jadi untuk yang Esi kita oke. Jadi juga untuk yang Alifian juga oke ya. Ini untuk mempercepat aja gitu. Jadi di voucher MAP di Rp300.000. Satu lagi untuk voucher MAP, putar lagi. Adakah Loren? Lima, 4, 3, 2, 1, remove. Putar lagi. Dendi, apakah ada? Oke, Pak Dendi sudah hadir ya. Kita remove untuk pengundian yang emas 0,5 gram. Mohon maaf untuk Pak Akbar dan juga Pak Loren, kita nggak bisa menangin ya karena tadi juga udah skip. Untuk Glady, apakah hadir Glady? Baik, Glady juga udah konfirmasi kehadirannya. Selamat kepada 5 pemenang yang tadi sudah saya informasikan tadi. Jadi tadi ada ada 5 orang tadi. Kiranya tadi juga bisa memberitahu kepada admin tadi berupa nama dan juga nomor WhatsApp untuk informasi pemenangnya. Dan juga saya masih mengundang buat rekan-rekan kalau misalnya belum beruntung, belum dapetin hadiah di sini, bisa bergabung dengan giveaway tadi, tiket GHTS yang ada di IG, akan kita tutup jam 9 malam hari ini. Jadi pastikan untuk bisa ikut, untuk bisa mendapatkan tiket GHTS yang one day trip buat hari ini. Akhir kata, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk para peserta dan para hadirin yang sudah datang di acara webinar ini, acara talkshow bersama dengan Pak Yoyo, dengan topik manfaat sistem manajemen armada terhadap efisiensi operasional kendaraan. Semoga informasi yang diberikan, informasi yang baik, yang bisa membantu para hadirin yang hari ini datang. Dan akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak dan salam untuk semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di webinar berikutnya. Armada, karena Anda dapat melakukan monitoring dan kendali jarak jauh terhadap kecepatan. Suara Pak Yoyo, terima kasih ya Pak Yoyo. Terima kasih sama-sama Mas Eri. Kendaraan Terima kasih Pak Yoyo. Ketemu lagi Pak Yoyo. Ya, thank you so much juga untuk Mas Rifki. Itu saat melakukan loading dan unloading. Sehingga efektivitas meningkat, bahan bakar efisien, masalah kendaraan terselesaikan, riwayat pemeliharaan tersedia, kemudahan monitoring jarak jauh dengan pelaporan dan dashboard, sehingga kendali kepemilikan berada sepenuhnya di tangan Anda. Transtrack ID membuat segalanya menjadi mudah. Jumlah pengguna tak terbatas, peringatan dan notifikasi, impor data, report sesuai kebutuhan, integrasi ke sistem lain, mobile access iPhone dan Android, integrasi API, peringatan geofence, keselamatan, dan kepatuhan. Transtrack ID membawa Anda menikmati pengalaman baru dalam telematika armada.
Anda dapat melakukan pemantauan armada dalam pengelompokan area atau pemantauan kendaraan secara individu. Anda akan mendapatkan gambaran perjalanan armada dalam kurun waktu yang diminta, dapat membuat geofence secara berlapis. Apabila tersedia, Anda dapat mengetahui titik lokasi kendaraan Anda melalui Google Street View. Anda juga dapat memantau kendaraan dan pengemudi secara bersamaan menggunakan smartphone dalam satu aplikasi, dapat mengetahui data langsung dari unit yang terpasang di armada. Anda dapat dengan mudah mengetahui apa yang terjadi pada kendaraan melalui notifikasi yang terintegrasi dengan fitur pada Windows 10 dan seluruh fitur Transtrack ID dapat Anda nikmati melalui mobile apps. Segera konsultasikan kebutuhan Anda kepada kami dan dapatkan kendali penuh bisnis Anda. Transtrack.id adalah platform yang dapat mengoptimasi operasional armada Anda. Dalam video ini, kami akan menjelaskan fitur-fitur yang tersedia di platform web Transtrack.id. Yang pertama, engine status. Dengan fitur ini, kamu bisa melihat posisi kendaraan serta kondisi engine, apakah mesin sedang menyala, mati, idle, atau terputus. Kedua, route planning. Fitur ini digunakan untuk merencanakan rute yang akan ditempuh dan memastikan kendaraan melewati rute yang ditentukan. Ketiga, setup group and alert. Memungkinkan kamu untuk mengelompokkan beberapa kendaraan sekaligus. Fitur alert akan memberikan peringatan untuk kondisi seperti overspeed, emergency call, stop duration, motion, dan lain-lain. Yang keempat, generate report. Kamu bisa membuat laporan dari semua data yang tersedia dan mengirimkannya secara berkala melalui email. Mudah kan? Kelima, POI. POI atau Point of Interest memudahkan seorang operator untuk bisa menaruh ikon dimanapun dalam peta, sehingga kamu bisa membuat label di lokasi tersebut. Keenam, Vehicle Maintenance Notification. Fitur ini mengingatkan kamu kapan harus melakukan pemeliharaan kendaraan seperti pergantian oli, servis berkala, pembayaran pajak, KIR, dan STNK. Selanjutnya, Geofences. Fitur untuk membuat area di dalam peta. Ketika kendaraan melewati area tersebut, Anda akan mendapatkan peringatan atau notifikasi. Kemudian, Send Command. Fitur yang bisa digunakan untuk mengirim perintah seperti menyalakan atau mematikan mesin. Perintah bisa dikirim menggunakan GPRS atau SMS. Fitur-fitur lain juga tersedia di platform Transtrack.id, Immobilizer, Driver Behavior, Fuel Monitoring, Temperature Sensor, Door Sensor, Kamera, Voice Monitoring, Two-Way Communication, Driver ID, dan masih